Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rati Dina Rulandari. Saya dari Prodi PGSD semester 6 Universitas Tunas Pembangunan. Di sini saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Kelinci dan Kura-Kura. Di sebuah hutan yang lebat, ada seekor kelinci yang terkenal mampu berlari sangat cepat. Dia dijuluki pelari tercepat di hutan itu. Bahkan semua hewan yang mengakuinya. Tapi sayang, ketenaran yang dimiliki kelinci membuat dia menjadi sombong dan besar kepala. Dia selalu menyombongkan kemampuannya di depan setiap hewan yang dilewatinya. Dia selalu berlari dengan cepat, sehingga menerbangkan debu di sekitarnya dan membuat hewan yang dilaluinya menjadi terbatuk-batuk. Pada suatu hari, ada sekelompok hewan yang tengah bercakap-cakap. Mereka bercanda dan berbagi cerita tentang kisah-kisah lucu yang pernah mereka alami. Hewan-hewan itu adalah kura-kura, keong, dan bekicot. Tapi, waktu tengah asiknya bergurau, tiba-tiba kelinci datang dan berlari dengan cepat. Debu yang berterbangan tentu saja membuat tiga sekawan itu terbatuk-batuk. Hei kelinci, kami tahu kamu bisa lari cepat. Tapi apakah kamu bisa menghargai juga teman-teman di sekitarmu? Teriak kura-kura karena kesal. Mendengar perkataan kura-kura, kelinci berhenti dan menghampiri mereka. Hah, buat apa? Mengapa aku harus mendengarkan perkataan dari hewan-hewan lambat seperti kalian? Pasti karena kalian iri sebab tak mampu berlari secepat aku dan hanya bisa merayap pelan-pelan saja. Hahaha. Kata kelinci malah mengejek. Mendengar ejekan si kelinci, kura-kura menjadi geram. Dia tak terima jika dia dan teman-temannya dilecehkan begitu. Jangan sombong kau kelinci. Kalau kau berani, mari kita lomba lari. Aku yakin aku mampu mengalahkanmu, tantang kura-kura. Mendengar tantangan itu, si kelinci tetap terbahak-bahak dengan sikap melecehkan. Kau mengalahkan aku? Hahaha, kau ini sudah mengigau, dasar kura-kura bodoh. Baiklah, aku akan memberimu pelajaran tentang arti kemenangan dan kecepatan, jawab kelinci. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berlomba. Si bekicot bertugas sebagai hakim di garis start, sedangkan si keong berada di garis finish untuk mengawasi siapa yang sampai lebih dahulu. Kemudian lomba lari itu dimulai. Dengan mudahnya si kelinci memimpin lomba. Dia berlari jauh di depan kura-kura yang merangkak lambat. Hal tersebut membuat si kelinci tertawa semakin menghina. Tapi si kura-kura tetap berusaha dan pantang menyerah. Dia tetap berlari dengan sekuat tenaga demi harga dirinya dan teman-temannya. Melihat kegigihan kura-kura, timbul niat usil di hati kelinci. Sebenarnya kurang beberapa langkah lagi si kelinci sudah sampai garis finish. Tapi dia ingin mengejek si kura-kura lebih dari itu. Maka dia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon dekat garis finish. Dan ketika si kura-kura sudah tinggal beberapa langkah lagi dari garis finish, dia akan dengan cepat mendahulunya. Tentu saja hal itu pasti akan membuat kura-kura menjadi putus asa dan dia bisa mengejeknya suka hati. Di kejauhan, kura-kura masih berusaha berlari sekuat tenaga. Keringatnya bercucuran, tapi dia tak memperdulikannya. Apalagi ketika dari kejauhan dia melihat kelinci yang tengah istirahat di bawah pohon, seolah mengejeknya. Membuat kura-kura semakin bersemangat dan terus berusaha. Sementara itu, si kelinci yang menunggu kura-kura di bawah pohon menjadi sangat bosan karena langkah kura-kura yang cukup lambat. Maka membutuhkan waktu yang lama bagi kura-kura untuk sampai di garis finish. Jadi ngantuk. Lebih baik aku tidur sejenak untuk menunggu kura-kura tiba di sini. Dengan langkah yang begitu lambat, butuh waktu lama baginya untuk mengejar aku, kata kelinci, kemudian tertidur. Udara bawah pohon yang cukup sejuk ditambah dengan hembusan angin sepoi-sepoi yang cukup segar membuat kelinci tertidur cukup pulas. Bahkan dia tak menyadari ketika kura-kura berjalan melewatinya. Ketika dia terbangun,
Semua sudah terlambat. Kura-kura sudah menapakkan langkah terakhirnya tepat di garis finish, sehingga kelinci tak bisa mendahulunya. Akhirnya, kelinci yang sombong itu dikalahkan oleh kura-kura. Yeay! Dan akhirnya kura-kura lah yang menang. Karena kura-kura lah yang menang, jadi kelinci meminta maaf kepada kura-kura karena telah mengejeknya dan teman-temannya. Dia merasa sangat bersalah. Dan akhirnya kura-kura itu pun memaafkan si kelinci. Dia memberi saran kepada kelinci agar tidak terlalu sombong karena dia bisa berlari dengan cepat. Oke, selesai cerita kelinci dan kura-kuranya. Gimana menurut kalian? Nah, jadi pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita kelinci dan kura-kura ini yaitu jangan menganggap remeh orang lain. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kesombongan akan kalah dengan kerendahan hati. Oke? Jadi, jangan pernah menganggap remeh orang lain. Jadi, sekian cerita dari saya. Semoga bermanfaat. Dan maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye.